Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas film yang bertajuk Kisah Nyata, di mana seorang pria yang sangat mahir di bidang IT mendapatkan kepercayaan dari lembaga terpercaya di Amerika. Namun semakin ia masuk lebih dalam, ia menyadari jika pekerjaannya itu membuat ketidakstabilan semua negara. Itu membuatnya berpikir dan mengambil tindakan yang membuat negaranya malu atas rencana gelapnya yang diketahui oleh semua negara. Lalu tindakan apa yang telah ia lakukan? Kita akan simak. Kisah dibuka pada tahun 2004. Ia mendaftarkan diri sebagai anggota CIA, dan kalian pasti pernah mendengar nama itu. Orang ini bernama Snowden. Dalam tes pertama, kedua, dan ketiga, ia sangat terampil dalam menjawab semua pertanyaan demi pertanyaan. Hasilnya sangat memuaskan, membuat orang ini kagum. Ia adalah salah satu instruktur senior dari CIA bernama O'Brien. Selang beberapa lama, Snowden menjalankan tes yang menentukan karirnya apakah ia diterima sebagai anggota CIA atau tidak. Dalam tes kecerdasan ini, ia harus membuat sistem jaringan komunikasi untuk disebarkan demi menjaga infrastruktur berjalan dengan baik. Rata-rata dalam ujian ini menghabiskan waktu 8 jam. Namun Snowden menyelesaikannya dalam waktu 40 menit. Kecerdasan di atas rata-rata ini membuat O'Brien takjub. Snowden memang diunggulkan dalam bidang IT. Lalu ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bawah perlindungan diplomatik PBB, menjaga jaringan keamanan CIA di Switzerland, dan ia mendapatkan seorang teman yang memberikan cara kerjanya untuk mencari dan menemukan target. Bahkan ia bisa melihat video seseorang dalam keadaan laptop standby atau mati. Lembaga ini memang kotor, mencari data informasi untuk kepentingan negaranya. Penyadapan ini adalah salah satu keahlian CIA, dan itu cukup membuat Snowden tak percaya. Sedikit demi sedikit, peri kemanusiaannya mulai tumbuh. Lalu, ia diberikan kesempatan untuk pergi ke Jepang. Di sana, ia membuat satu program di mana jika ada negara lain mencoba meretas negara Jepang, semua data tidak akan hilang seperti antivirus. Tak sampai di situ, diam-diam Snowden menyadap negara itu, serta berhasil masuk ke dalam sistem komunikasi dan infrastruktur fisik mereka. Ia menanamkan program kecil ke dalam pembangkit listrik, bendungan, dan rumah sakit. Tujuannya adalah jika kelak Jepang tidak bersekutu dengan Amerika, itu artinya ia bisa memadamkan negara itu dengan satu tombol. Tak hanya Jepang saja, ia menanamkan malware di Meksiko, Jerman, Brasil, dan lain-lain. Bahkan melacak pemimpin industri, negara, untuk memudahkan negaranya bernegosiasi. Maksudnya, jika ada di antara mereka yang menolak, ia tak segan untuk membongkar kedok mereka atau melakukan agresi militer dengan dalih ancaman dunia. Itulah pekerjaan Snowden, meretas, menyadap, melacak. CIA sangat membutuhkan orang seperti Snowden untuk memuluskan agendanya. Semua data berada di lembaga ini. Apapun aktivitas kita di depan HP, laptop, semua terpantau. Dalam hal komunikasi dengan siapa saja, jam berapa, kita tetap terpantau. Makanya sangat mudah bagi mereka untuk mengontrol dunia. Keberhasilannya di Jepang tentu membuat kepala instruktur CIA ini sangat bangga. Bagi lembaga ini, Snowden sangat dibutuhkan, dan hampir semua orang terpenting di CIA mengenalnya dengan prestasi yang telah ia kembangkan. Ia mendapatkan tawaran dari orang nomor satu ini untuk bekerja di Hawaii dan mendapatkan divisi tertinggi untuk bidang IT. Pekerjaan barunya di Hawaii adalah untuk memata-matai China, dan ia bertemu dengan seorang pria sebelumnya. Sangat mengejutkan. Hanya orang pilihan yang berhak ditempatkan di sini. Lalu, ia diperkenalkan dengan orang-orang di sana. Salah satu dari mereka menggunakan program yang telah ia kembangkan sebelumnya ketika ia berkunjung ke Jepang. Pemimpin di sana dibuat kaget, karena itu prestasi yang luar biasa.
tapi hatinya tergerak ketika kebiadaban mereka membom orang yang tidak bersalah. Timbul rasa kesalahan terbesar karena ia telah menciptakan program yang diperuntukkan untuk merugikan negara lain. What the fuck? Namun banyak dari mereka juga yang bangga dengan perbuatan itu. Beberapa hari kemudian, ia telah mengembangkan program baru yang sebelumnya ia hanya bisa meretas satu negara. Untuk sekarang ini seluruh dunia. Coba bayangkan, dalam satu negara saja ia tahu berapa jumlah orang yang telah berkomunikasi, verifikasi email, dan lain-lain. Dengan kata lain, yang macam-macam satu klik udah kelar. Sialnya mereka kepergok oleh atasan di sana. Hey, Extra. What are you doing in here? It's not. Karena baginya perkumpulan mereka menghadirkan diskusi yang tidak terbuka. Ditakutkan ada penyalahgunaan untuk membelot dan mengancam negaranya. O'Brien, salah satu pejabat senior itu, mendapatkan laporan bahwa Snowden dan yang lainnya sedang mengadakan rapat di ruang kerjanya si Snowden. Jadi pada saat rapat itu, Snowden menunjukkan program ciptaannya yang baru kepada mereka tanpa izin dari pemimpin di sana. Dan itu cukup membuat kecurigaan, khususnya pemimpin itu. Dan O'Brien sebagai orang yang mempromosikan Snowden kerja di sana, Snowden mendapatkan teguran berbau kecurigaan yang dikhususkan padanya. Ditambah dia menjawab pertanyaan yang si Snowden sendiri terkejut, yaitu sebuah penyadapan di sebuah rumah Snowden. Secara gamblangnya, Snowden sedang disadap oleh pemimpin seniornya yang mulai mencurigai tindakannya. Sekelas Snowden saja yang telah memberikan kemajuan atas lembaga itu tetap saja dipantau, apalagi yang lain. Tindakan pemimpinnya itu yang membuat hatinya untuk tergerak melakukan hal yang sangat berani, karena ia sadar pekerjaan yang ia lakukan ini bertolak belakang dengan prinsipnya. Meskipun ia pelopor, tetap saja ia manusia biasa yang ingin menjadi pribadi yang baik. Dalam rangka menebus kesalahannya, akhirnya ia mengambil cara yang paling berani, yaitu membelot. Sebelum hari H, ia telah berkomunikasi dengan wartawan terkemuka, mengadakan pertemuan untuk melancarkan aksinya. Karena tindakan Snowden ini sangat berbahaya, maka dari itu ia membutuhkan perlindungan sebagai jaminannya. Di hari terakhirnya ia bekerja, ia membawa Rubik. Situasi di dalam sedang kacau, karena ada peretas yang masuk ke sektor mereka. Karena untuk meretas markas ini perlu kecerdasan luar biasa. Tak lain adalah Snowden. Semalam ia berusaha meretas sistem tempat ia bekerja. Itu dilakukan agar ketika ia bekerja, mereka sibuk mengurusi peretas. Di saat yang lain sibuk, ia mengambil kesempatan untuk memindahkan file-file rahasia Amerika ke sebuah flash disk. Semua file-file yang penting ia pindahkan. Namun di saat ia ingin mengeluarkan flash disk, datanglah rekan kerjanya bersama pemimpin itu, membuat flash disknya jatuh. Baiknya dia menginjak flash disk itu sehingga tidak diketahui oleh pemimpinnya. Situasi mulai membaik dan ia memberitahukan bahwa ini adalah hari terakhirnya ia bekerja. Lalu ia memasukkan flash disk itu ke dalam Rubik. Sebelum pulang, ia memberikan Rubik itu kepada petugas agar Rubiknya tidak di-scan. Wow, keren. Sampailah pada sekarang ini, ia dipertemukan oleh wartawan yang jujur, berani menguak kebenaran. Snowden membuka dokumen-dokumen yang sangat rahasia kepada dunia tentang bagaimana Amerika memata-matai warganya sendiri, menyadap rakyatnya sendiri. Obama pada saat itu menyebut tindakan Snowden sebagai mata-mata, ancaman negara, dan lain-lain. Tetap saja ia mengelak. Tindakan Amerika begitu untuk mencegah ancaman dari negara lain. Berita meluas ke berbagai belahan dunia. Amerika sangat malu karena semuanya terbongkar. Kecaman dari rakyatnya sendiri berdatangan.
kecaman dari luar negeri dan ketidakstabilan negaranya dalam mengatasi problem ini. Kecaman juga dari politikus dan pejabat atas perbuatan Snowden itu malah mendapatkan dukungan dari berbagai macam aktivis dunia untuk memberikan perlindungan kepadanya. Karena dari dukungan itu dan dari media yang bisa menjamin keselamatannya, ia mendapatkan perlindungan penuh tanpa terkecuali. Karena tindakannya itu tidak akan cukup untuk membayar keberanian yang sangat beresiko. Dan ia pun hidup tentram, damai di Rusia, mendapat perlindungan khusus di sana, menjalani hidup normal. Inilah orangnya. Tidak ada yang berani melakukan investigasi kepadanya. Cerdas sekali ia memilih negara yang kuat. Hanya negara itu yang bisa menandingi Amerika. Dan film pun selesai. You ever play with one of these? Nah teman-teman, ada hikmah dalam film ini. Menjadi orang yang dipercaya adalah hal istimewa. Namun jika segala sesuatu tidak dibarengi oleh hati, kegelapan akan menanti. Mulailah dengan hati, maka kau akan menemukan kebenaran berupa cahaya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri. Salam.